warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini, saya Nova Zaki Nasrullah selaku narasumber akan membahas materi seminar yang bertema strategi pemasaran berbasis perilaku konsumen. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini adalah topik pertanyaan pilihan konsumen. Saat ini dunia bisnis berada dalam kondisi persaingan yang sangat ketat, baik di tingkat lokal maupun global. Konsumen memiliki banyak sekali pilihan produk dan jasa dengan kualitas harga dan merek yang beragam. Kondisi ini membuat konsumen menjadi lebih objektif, kritis dan rasional. Dalam menentukan keputusan pembelian, konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga tetapi juga kualitas produk, reputasi merek, layanan yang diberikan serta pengalaman yang mereka rasakan saat menggunakan produk atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi pemasaran yang tepat agar dapat menarik dan mempertahankan konsumennya. Baik, selanjutnya ada pentingnya memahami perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran. Perilaku konsumen mencakup proses pencarian informasi, evaluasi pencarian informasi, evaluasi berbagai alternatif produk, keputusan pembelian hingga perilaku setelah melakukan pembelian. Dengan memahami bagaimana konsumen berpikir dan bertindak, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan. Tanpa pemahaman ini, strategi pemasaran yang dijalankan beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Baik, selanjutnya adalah manfaat strategi berbasis perilaku konsumen. Yang pertama adalah penyesuaian penawaran, yaitu perusahaan dapat menyesuaikan produk atau jasa dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua adalah peningkatan kepuasan konsumen, karena produk dan layanan yang ditawarkan lebih sesuai dengan harapan mereka. Yang ketiga, menciptakan loyalitas, yaitu di mana konsumen yang puas cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain, sehingga berdampak positif pada kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya ada pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pemahaman mengenai perilaku konsumen membantu pemasar dalam merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik dan target pasar yang dituju. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi juga menawarkan solusi atas kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor psikologis, yaitu seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap, dan kepercayaan sangat mempengaruhi cara konsumen mengambil keputusan. Selanjutnya ada faktor sosial, diikuti pengaruh keluarga, teman, kelompok, preferensi, dan status sosial. Selanjutnya ada faktor budaya, seperti nilai norma budaya dan kelas sosial membentuk perilaku konsumen dalam jangka panjang. Yang ketiga ada faktor pribadi, seperti usia, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan kepribadian juga menentukan preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Selanjutnya ada konsep strategi pemasaran dan hubungannya dengan perilaku konsumen. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan.
yang mencakup segmentasi pasar, penentuan target dan positioning produk. Yang kedua adalah hubungan. Hubungan antara strategi, pemasaran dan perilaku konsumen sangat erat. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan layanan yang ditawarkan, meningkatkan kepuasan pelanggan serta menciptakan loyalitas jangka panjang. Baik, selanjutnya ada beberapa strategi pemasaran berbasis perilaku konsumen. Yang pertama itu ada segmentasi pasar, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan pola pembelian, tingkat loyalitas, penggunaan produk dan manfaat yang dicari. Yang kedua ada penyesuaian produk dan jasa dengan mengembangkan kualitas desain, fitur dan layanan sesuai harapan konsumen. Yang ketiga ada strategi promosi yang efektif, yaitu menyusun pesan promosi yang relevan, persuasif dan sesuai dengan kebiasaan konsumen. Yang keempat adalah peningkatan pengalaman pelanggan dengan menciptakan pengalaman positif di setiap tahap interaksi, mulai dari sebelum hingga setelah pembelian. Selanjutnya ada dampak penerapan strategi. Penerapan strategi pemasaran berbasis perilaku konsumen memberikan dampak yang signifikan. Strategi ini meningkatkan efektivitas pemasaran sehingga hasil kampanye menjadi lebih optimal. Selain itu, perusahaan dapat mencapai efisiensi biaya karena pemasaran dilakukan secara lebih tepat sasaran. Yang tidak kalah penting, strategi ini mampu memperkuat hubungan antara perusahaan dan konsumen sehingga tercipta kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Baik, selanjutnya sebelum kesimpulan, saya akan mengadakan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silakan. Ya, baik. Baik, saya akan bertanya. Nama saya Lukas Noel, X-Men Manado. Yaitu pertanyaannya, mengapa pemahaman perilaku konsumen penting dalam dunia bisnis saat ini? Terima kasih. Baik, akan saya jawab langsung ya. Jawabannya karena persaingan bisnis semakin ketat dan konsumen memiliki banyak pilihan. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan serta mempertahankan loyalitas konsumen. Gimana cukup? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Steve Buffron. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan faktor psikologi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Baik, langsung saya jawab. Faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran sikap, dan kepercayaan. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana konsumen menilai suatu produk dan mengambil keputusan pembelian. Ya, oke. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Gibran. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran berbasis perilaku konsumen? Oke, baik. Akan saya jawab, yaitu strategi pemasaran berbasis perilaku konsumen adalah pendekatan pemasaran yang disusun berdasarkan pemahaman tentang bagaimana konsumen berpikir, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa. Strategi ini bertujuan agar perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Gimana? Cukup. Baik, sepertinya tidak ada yang pertanyaan lagi. Saya tutup dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah strategi pemasaran berbasis perilaku konsumen adalah pendekatan penting dalam menghadapi persaingan bisnis. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kepuasan dan membangun loyalitas konsumen. Baik, sekian dari seminar saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.